Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Ima Sarawati, dan di sebelah kanan saya Aku dia. dan di sebelah kiri saya. Ija. Dan jangan lupa kameramen kita. Haikal. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu produk non kuliner, yaitu di Ciaranai. But nobody's stopping me now. You're gonna have to hold me down. I'm rising high above the ground. Apa sih yang kakak jalankan dan kenapa memilih bidang usaha ini? Ya, kalau ini kan bidang usaha kecantikan ya, dan misalkan ini kecantikan kuku ya, yang biasa kita kenal nail art. Pasti kan anak-anak muda, apalagi perempuan ya, pasti pengen cantik kukunya. Kenapa saya menjalankan usaha ini? Karena saya dari dulu itu emang suka emang seni. Nail art ini bagi menemukan tuh seninya. Jadinya saya menjalankan ini sekalian hobi saya juga gitu. Saya juga kesempatan yang dimiliki oleh seniornya sekarang ini. Ya itu kembali lagi di seni, karena jarang banget yang bisa melukis. Lengkung gitu kan, kita harus pakai kuas yang premium gitu. Jadi susah untuk mendapatkan orang-orang yang seni di bidang itu gitu. Itu sih yang lebih unggulnya gitu, lebih ke nail artnya itu, seninya itu. Misalnya apa sih kelemahan yang pernah kakak alami dari usaha kakak ini? Kalau kelemahannya itu namanya pakai kutek ya, namanya ya, kutek gel itu kelemahannya itu kadang kita nggak bisa prediksi itu bertahannya sampai kapan gitu, karena itu kan lebih ke pemakaian kita sendiri gitu kan. Jadinya kita itu sih yang kelemahannya, kita nggak bisa prediksi sampai kapan bertahannya gitu. Pertanyaan selanjutnya Kak, dari usaha yang Kakak jalankan ini, apa peluang yang bisa Kakak dapatkan terkait dengan usaha Kakak ini? Peluangnya itu sangat besar sekali, karena yang kembali lagi kita melihat sekarang itu cewek-cewek itu yang suka dengan fashion, apalagi melihat kukunya cantik, itu pasti tergoda sama nail art gitu. Jadi setiap hari itu pasti ada aja yang datang kayak gitu. Selain itu, ancaman yang Kakak dapat dari usaha Kakak ini apa saja? Kalau ancaman sih sampai sekarang saya merasa masih belum ada. Karena emang kalau di nail art persaingan kan emang sekarang udah banyak yang buka kan, jadi kita takut juga sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau kita percaya diri kalau kita itu bisa di bagian nail artnya, yaitu seni itu, kembali lagi itu sih, jadi lebih ke percaya diri aja. Jadi jangan anggap ancaman itu yang buat kita jatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kakak merintis usaha Kakak ini, dan bagaimana Kakak mengembangkan modal-modal usaha Kakak ini, seperti modal finansialnya berapa, modal pengetahuan yang dimilikinya kayak gimana, modal
fundamentalnya yang dihadapi bagaimana? Ya, kalau ini story berarti ya. Story itu yang luar biasa buat saya karena perjuangan saya buat studio ini yang benar-benar dari nol. Dari pertama kali saya punya modal cuma 1 juta rupiah, itu saya masih ingat sampai sekarang. Itu yang 1 juta rupiah itu saya cuma mendapatkan kutek-kutek yang masih dibilang murah ya gitu kan. Tapi itu seiring berjalannya waktu saya cuma belajar dengan otodidak, belajar sendiri ya karena saya yakin karena saya bisa di bagian seperti ini gitu. Saya mulai itu dari kutekin adik saya, dari teman, jadi itu terus berjalan sehingga akhirnya setiap keuntungan itu saya pakai untuk beli lagi. Walaupun 100.000 itu saya beli alat, 100.000, 200.000 keuntungan itu saya beli alat. Terus makin lama alasnya banyak gitu loh. Saya nggak expect sampai ke situ sebenarnya, tapi saya tetap berjuang gitu. Saya walaupun waktu itu sempat yang ada pikiran yang kayak capek kayak gitu, tapi ya inilah namanya kerja di nail art gitu, menghabiskan di waktu capek duduk kayak gitu kan. Tapi di situ saya yakin kalau saya terusin kembangin ini bakal bisa jadi besar gitu. Jadi pas saat itu tiba-tiba rame, setiap hari rame, apalagi sebelum lebaran itu saya penghasilan saya bisa berjuta-juta. Disitulah saya langsung beli bahan, beli itu, ditambah dukungan dari keluarga saya kayak gitu, jadinya bisa membangun ini kayak gitu. Jadi benar-benar perjuangan saya tuh dari nol. Itu yang 1 juta itu modal di awal saya tuh nggak ada sama sekali tambahan modal. Itu bener-bener pure 1 juta itu karena saya waktu itu pernah minta tambahan modal kan, karena saya sempat mau nyerah gitu kan, karena dengan modal segitu saya nggak percaya saat itu bakal bisa atau enggak gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak dikasih modal tambahan, jadi saya bener-bener kembangin itu strategi saya yaitu dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, lebih ke teman itu sih yang banyak yang buat potensi yang jadi bikin kami. Kalau untuk bayar-bayar untuk endorse gitu sampai sekarang saya belum pernah loh. Itu benar-benar real dari teman ke teman. Pertanyaan dari saya kan, bagaimana ide awal kakak membuat usaha kakak ini? Ide awal itu karena saya iseng ya, karena saya dulu sempat gagal. Saya sempat gagal kuliah seni. Saya dulunya niatnya emang kuliah seni, tapi saya gagal meraih itu. Jadi saya berpikir gimana ya saya gunakan seni saya ini di blog. Saya buka sosial media, muncullah LA. Disitulah ide itu muncul, kenapa saya nggak apa aja. Ya, itu modal otodidak, saya sama sekali nggak ada kursus. Bagaimana sih pengelolaan usahanya kakak itu dan saat ini berapa jumlah karyawan yang sekarang? Pengelolaannya itu saya lebih ke sponsor untuk promosi sih sekarang, lebih ke promosi. Terus saya cuma punya karyawan cuma 1 karena kalau saya punya karyawan banyak saya masih belum bisa handle gitu loh. Jadi kan kalau cuma 1 saya masih bisa handle nih, melihat hasilnya kayak gitu. Maka saya lebih utamain profesionisnya dulu gitu dengan hasilnya gitu. Karena kalau banyak karyawan saya masih belum sangat bisa. Jadi saya masih tidak tahu sekarang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih strategi kebiasaan yang digunakan dan bagaimana sih keunikan produk yang ditawarkan? Strategi kewirausahaan yang digunakan bagaimana sih keunikan produk yang ditawarkan? Di bidang nail art itu strateginya ya biasanya kalau kita
pasti kan gampang tergiur ya kalau ngeliat teman gitu, ih bagus tuh bukunya kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, dari promosi teman-teman. Jadi apa yang sponsor Instagram kayak gitu, Kayak di tag-tag iya kayak di bantu share gitu. Itu sih. Selanjutnya bagaimana sih strategi pemasaran yang dilakukan bagaimana dan bagaimana strategi bersaingnya? Saingnya udah pasti yang namanya usaha itu kan pasti ada banyak saingannya gitu ya. Cuman di sini gimana caranya kita bisa apa ya, netralin gimana yang kita punya harga harga yang pas banget di kalangan anak muda atau yang dewasa kayak gitu. Jadi mereka itu pengen main art yang bisa apa, yang tidak menguras kantong tapi hasilnya bagus gitu. Jadi nggak mahal, nggak murah tapi berkualitas gitu sih. Karena kan banyak tuh yang di tempat-tempat yang besar mahal gitu tapi belum tentu kualitasnya bagus gitu. Banyak juga yang murah tapi udah pasti nggak bagus gitu. Jadi kita berusaha untuk netral gitu di tengah-tengah supaya orang itu pikirnya nggak murah, nggak mahal tapi bagus gitu. Iya, nggak murahan, kualitas gitu. Pakai barang-barang premium juga tentunya. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah produk yang dikelola menimbulkan kerusakan dan ketika produk tersebut menimbulkan kerusakan, apakah bisa menimbulkan kerugian? Kalau sampai sekarang ini belum ada sih gel yang rusak, walaupun setahun 2 tahun belum ada, kecuali mungkin expired gitu ya. Mungkin kalau di aksesoris juga sampai sekarang belum ada sih, karena apa ya, mungkin lebih kurang sih punya apa namanya, soalnya semuanya efeknya untuk rugi di barang itu kurang. Itu sih kalau menurut saya, sampai sekarang ini masih belum berapa. Kak, selanjutnya, bagaimana sih cara kakak mengatasi produk yang tidak laku? Kalau mengatasi untuk produk yang tidak laku, kita nggak akan mengambil barang itu banyak gitu loh. Kita pasti prioritaskan yang barang-barang yang best seller. Kalau seandainya kita tahu nih warna ini yang tidak laku, ya udah kita gitu aja. Mungkin sama barang-barang yang best seller yang laku terus gitu. Sesuai masalah. Iya. Selanjutnya, pelajaran terkait apa sih yang kakak bisa? Misalnya kayak pelajaran terkait apa yang bisa kita ambil dari usaha yang kakak jalankan? Kalau saya di bidang ini lebih ke apa ya, kesabaran sih nomor satu. Ya sabarnya yang luar biasa karena kita harus konsentrasi, terus duduk berjam-jam, apalagi permintaan klien itu kan berbeda-beda. Jadi untuk menggambar, melukis itu kita benar-benar penuh kesabaran. Itu sih kalau saya. Berarti sabar. Iya. Nah, pelajaran dari kegagalan yang bisa diambil dari usaha yang kakak jalankan. Kalau itu sih lebih ke apa ya, kita jangan menyerah aja sih, karena saya sempat berada di posisi saya pernah mau menyerah ya karena capek gitu kan, duduk lama, terus ada yang sakit pinggang lah kayak gitu kan, nggak sabar. Tapi setelah kita nggak menyerah kan kelihatan juga hasilnya gitu. Yang penting jangan menyerah aja sih, jangan berhenti di tengah jalan. Berapa yang dihasilkan? Misalnya lah, perkembangan apa,
Fotonya ya, mungkin kalau sekarang ini karena baru-baru buka di sini gitu kan, mungkin bisa sampai 10 sampai 11 sampai 12 juta per bulan. Itu fotonya di luar. Mungkin bersihnya mungkin ya 10 juta, 8 juta gitu. Kalau di luar pengeluaran tiap bulannya kan biasanya kan ada tuh kayak barang yang habis gitu, dibeli gitu, kayak gitu sih. Makasih ya Kak waktunya dari mungkin kepada yang kami berbicara tentang apa namanya produk kakak bersama kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih juga udah sempetin datang ke sini. but nobody